Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini paparan modul 2.1.A.8 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Saya Atmawati SPD CGP Angkatan 6 SDN 15 Pulayana Air Kota Bukit Tinggi dengan fasilitator Bapak Sunarto SPD dan pengajar praktik Ibu Tuti Yamila Sadi Dewi SPD MPD. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran secara jelas, kemudian menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kemudian menganalisis penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan yang terakhir melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Hal itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar yang merupakan pemahaman murid terhadap materi, konsep, dan pengetahuan baru yang akan memberikan tantangan terhadap murid. Kemudian minat belajar yang memberikan motivasi bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian profil belajar yang memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien karena mempertimbangkan lingkungan belajar murid, pengaruh budaya gaya belajar, dan kecerdasan secara majemuk. Yang kedua, mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi 3 aspek, yaitu diferensiasi konten yang terkait dengan apa yang kita ajarkan kepada murid yang merupakan tanggapan terhadap kebutuhan belajar murid. Kemudian diferensiasi proses yang terkait dengan bagaimana murid memaknai informasi yang dipelajari atau proses yang perlu disiapkan agar murid dapat belajar dengan maksimal. Kemudian ada diferensiasi produk yang merupakan tagihan yang diharapkan dari murid sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melakukan penilaian yang berkelanjutan yang meliputi 3 aspek, yaitu ada assessment for learning yang merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian ada assessment of learning yang merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Kemudian ada assessment as learning yang merupakan penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Bagaimana sih kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul pembelajaran sebelumnya? Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwasanya dalam filosofi KHD menyatakan bahwa pendidikan itu bersifat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi kita betul-betul memperhatikan kebutuhan murid untuk dapat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai dan peran guru penggerak sebagai seorang agen perubahan di dunia pendidikan sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi sangat dibutuhkan sebuah inovasi, keberpihakan pada murid, refleksi terhadap pembelajaran, dan menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi dan misi guru penggerak. Tolak ukur dalam melahirkan sebuah visi dan misi adalah murid. Sebuah visi yang berpihak pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dapat mewujudkan sebuah cita-cita sekolah, dan hal ini dapat diwujudkan melalui tahapan Bagja. Visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mempertimbangkan kebutuhan murid dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif.
Budaya positif suatu sekolah tercipta dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang positif yang dilakukan secara konsisten yang akan menjadi sebuah karakter positif yang bermuara pada terciptanya budaya positif. Hal ini dapat diwujudkan dengan menanamkan disiplin diri yang positif terhadap murid. Penanaman disiplin diri yang positif tersebut memiliki motivasi intrinsik dalam diri murid, sangat berpengaruh terhadap terlaksananya sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas dengan maksimal, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dapat diambil sebuah kesimpulan dari modul ini, yaitu berawal dari filosofi KHD yang menyatakan bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk dapat berkembang dan tumbuh setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, yang juga menjadi acuan dalam seorang guru penggerak dalam memaknai peran dan tugasnya sebagai agen perubahan dunia pendidikan yang berpihak kepada murid, juga dalam melahirkan visi dan misi dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, serta dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikianlah kaitan atau koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul atau materi-materi sebelumnya. Terima kasih telah menyimak paparan ini. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.